Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah wa ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Darul Falaih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai pagi ini kita semua masih Allah berikan nikmat panjang umur dalam sehat walafiat. Masih diberikan taufik hidayah mau hadir salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini dan masih mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan ubudiyah dan amaliyah yang telah kita kerjakan kita berharap semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu dan salam kita panjatkan kepada hadirat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan kelak di hari kiamat di padang mahsyar semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada pagi ini adalah kajian tafsir lanjutan dari kajian kita bulan baru, di mana di kajian terakhir kita membahas tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 138. Di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menjawab ucapan orang-orang Nasrani. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wa qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Ayat ini turun karena orang-orang Nasrani punya kebiasaan menyelamkan anak-anak mereka di air berwarna kuning, disebut dengan ma'ul ma'mudiyah. Kalau bahasa sekarang dibaptis. Ya, dulu anak masih bayi ini digendong, dibawa ke sungai, ada sungai di sana, ya, lalu ditegurin sebentar doang, terus jalan. Nah, itu dibaptis. Nah, mereka mengatakan qad-shara nasraniyan haqqan. Kalau sudah dibaptis, maka mereka bilang ini anak sudah menjadi orang Nasrani yang sejati. Ya. Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, sibghatullah. Apa arti sibghah? Yang tafsiran di sini adalah agamanya Allah. Cuma arti sibghah ini bahasa kiasan, majas. Arti sibghah itu celupan, pewarna baju. Sibghah namanya. Kalau kita punya baju putih, mau kita warnain patek ya. Nah, patek ya. Kalau kita punya baju mau kita warnain, dicelupin di air warna, namanya patek ya. Nah, itu sibghah namanya. Sibghatullah.
Kata Allah, maksudnya bagaimana? Subhanallah, Allah sudah mencelupkan kami. Mana maksudnya? Ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau baju yang sudah dipakai, ya sudah dicelupi warna, itu ada bekasnya. Apa bekasnya? Warnanya ada. Nah, agama Allah pun begitu. Kalian cuma membaptis anak kalian di sungai, mengatakan menjadi Nasrani yang sesungguhnya. Kami lebih dahsyat lagi kata Allah. Sibghatullah, celupannya Allah, maksudnya agamanya Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Katakan kata Allah, man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik celupannya dibandingkan celupan dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya siapa agama yang lebih baik dibandingkan agamanya Allah? Karena bekasnya, efeknya kelihatan. Kata para ulama tafsir, di ayat ini ada kabar gembira buat orang beriman. Wa hiya anna al-iman fil qalbi kasabghil mutqin fit thawb. Bahwasanya orang kalau sudah Allah berikan iman, ya, itu seperti baju yang sudah diwantek, dicelup. Artinya apa? Ya, kalau sudah baju sudah nempel warnanya apa? Warna sudah nempel di baju, fakama la yazul sibgh min ats-tsawbi kadzalika al-iman la yazal min al-qalbi. Begitu juga kalau baju udah kena warna, enggak akan bisa hilang. Bisa enggak dipisahin kalau teman-teman? Kan enggak bisa. Begitu juga kata para ulama, umumnya orang kalau sudah Allah kasih iman, kalau benar nih, itu tidak akan pernah hilang imannya. Umumnya orang-orang yang beriman itu jarang yang murtad, ada tapi jarang. Apalagi kalau dia dapat iman dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang imannya kuat, banyakkan orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang cerdas. Mereka menemukan hidayah setelah berpikir, melakukan riset. Ternyata agama mereka tidak benar. Baru mereka masuk Islam. Nah, orang kalau sudah begini, dapat hidayah begini, itu biasanya imannya tidak bakal hilang. Kata para ulama, sibghatullah, seperti baju yang sudah Allah, baju yang sudah diwantek, disepuh, diwarnai, begitu pula iman. Agama Allah kalau sudah menempel di hati seseorang, tidak akan pernah goyah. Walaupun iman yazid wa yanqus kata Rasulullah. Iman bisa naik, bisa nambah, bisa kurang, bisa naik, bisa turun. Kita juga ngerasain. Kadang lagi rajin baca Quran, rajin banget. Ya, lagi rajin jamaah mulu. Dan tiba-tiba merasa malas. Nggak pernah baca Quran. Malas masih pernah gitu. Saya yakin semua pernah kan. Itu namanya yazid wa yanqus. Iman kadang lagi nambah, lagi naik, lagi turun, lagi kurang. Itu manusiawi kata Rasulullah. Jaga keimanan kita. Ya, tapi inti dari iman, hakikat iman, insya Allah tidak akan pernah hilang. Kalau kita benar-benar yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Allah. Subhanallah. Agamanya Allah itu siapa yang lebih bagus agamanya dibandingkan agama Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami hanya kepada Allah 'abidun, kami beribadah. Ini ayat ini sudah kita bahas di bulan lalu. Lalu lanjutan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi berkata kepada orang muslim, kepada para sahabat Rasulullah, qala al-yahudu lil muslimina nahnu ahlul kitabil awwal wa qiblatuna aqdam wa lam takun al-anbiya'u min al-arab walau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna. Orang Yahudi bilang begini sama orang Islam, kami ini ahlul kitab, kami ahlul kitab yang duluan, yang pertama. Ente nih orang Arab nih bilang ya, nabinya Nabi Muhammad punya kitab juga, kami duluan punya kitab. Wa qiblatuna aqdam, dan kiblat kami itu kiblat yang lebih dulu. Mana kiblat mereka? Masjidil Aqsa. Kiblat mereka Masjidil Aqsa. Mereka mengklaim bahwasanya mereka kiblat mereka itu lebih duluan dibandingkan Baitullah. Padahal kenyataannya gimana? Enggak. Kita ahli kitab juga, sahabat-sahabat yang kalau kita Nabi kita. Yang kedua, kalau mereka mengatakan kiblat mereka lebih duluan, itu penyataan salah. Karena Nabiullah Adam, ya, yang pertama kali diminta oleh Allah adalah membuat Ka'bah, menurut riwayat Nabi Adam duluan sebelum Nabi Ibrahim. Jadi udah ada, bahkan dulu udah ada para malaikat tawaf di Baitullah. Ya. Nah, kalau mereka mengatakan Masjidil Aqsa lebih dulu, ini klaim yang salah. Kiblat kami lebih dulu, oh salah. Baitullah lebih duluan. Ini dari zaman Nabi Adam. Walam takunil anbiya min al-Arab, dan tidak ada para nabi itu yang berasal dari orang Arab, orang Yahudi. Mana
Mana Nabi yang orang Arab? Nggak ada. Ya. Karena memang kenyataannya Nabiullah Ibrahim punya anak dua. Ya. Dari istri yang kedua anaknya Ismail, ya, ibunya Hajar. Dari istri yang pertama Sarah punya anak Ishak. Ya. Nah, Nabi Ismail ini memang bukan Arab. Beliau setelah istrinya Nabi Ibrahim, setelah istrinya hamil, kan Nabi Ibrahim itu tua. Awalnya nggak punya anak, lama punya, sampai dalam riwayat itu 80 tahun. Kita bayangin Pak, seorang Nabi pengen nggak kira-kira dakwahnya diterusin? Kan pengen, jangan Nabi, kiai aja kiai, ya, seorang kiai ulama pengen dakwahnya diterusin sama anaknya. Ini 80 tahun Nabi dan Rasul nggak punya anak dari istri pertama. Istrinya sudah berusia 60 tahun. Kalau dari segi logika, perempuan 60 tahun bisa hamil kan? Nah, kan udah mantap. Akhirnya istrinya nyadar, di sini Sarah nyadar, ya, dia punya budak yang dikasih sama Raja Mesir dulu, ya, karena aku benar kerja dikasih Sarah, dikasih hadiah budak perempuan yang cakep juga namanya Hajar, ya, untuk melayani Siti Sarah. Lalu Siti Sarah, bang, abang pengen punya anak ya, iya, saya belum bisa ngasih. Kalau itu abang nih Hajar saya merdekain. Mereka yang dapat nikah sama Hajar, siapa tahu kasih anak. Jarang ada kira-kira begitu. Ada gak kira-kira? Bila kita ngomong gitu, abang mau kita bang, silakan bang, gitu lah. Jarang banget, kan? Nah, akhirnya Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan mumpul lalu hamil benar, alhamdulillah. Ya, begitu hamil, Sarah walaupun tadi izin, timbul rasa cemburu. Ya, timbul rasa cemburu. Singkat cerita, kita harus ceritain detailnya. Singkat cerita, ada perintah dari Allah untuk memindahkan Hajar ke Bakkah. Bakkah itu nama awal kota Mekah, namanya dulu Bakkah. Di Bakkah tak mubarakkan, di Bakkah tempat yang penuh berkah kata Allah. Begitu sampai di sana, dalam satu riwayat masih dalam kondisi hamil tua. Dalam riwayat lain sudah lahiran. Ya. Ketika ditinggal di satu tempat yang namanya Bakkah, itu dulu masih lembah tandus, nggak ada orang dulu. Cuma sendirian doang Siti Hajar dengan bayi yang dikandung, dalam riwayat dengan bayi yang sudah lahir, masih bayi, masih baru. Begitu ditinggal dia nanya, bahasa kita gini, bang, ini abang meninggalin saya di tempat begini serius? Ini nggak ada siapa-siapa bang, lembah tandus, air aja nggak ada, tanaman nggak ada. Ya, ini keinginan abang, apa Allah yang nyuruh? Kata Nabiullah Ibrahim, ini perintah Allah deh, bukan saya yang pengen. Siapa sih suami tega dengan bininya sama anaknya, anak yang ditunggu puluhan tahun, ditinggal begitu aja. Ini yang nyuruh Allah. Kata Siti Hajar apa? Kalau yang nyuruh Allah, saya yakin Allah gak bakal sia-siakan saya. Masya Allah, lihat tauhidnya Hajar, percayanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar aja ditinggal sama Nabiullah Ibrahim, berdua doang sama anaknya. Singkat cerita, sampai anak Nabi Ibrahim nangis, susunya habis. Ya, air susu di bayinya habis. Akhirnya nangis cari air, tidak ada. Bolak-balik dari sofa ke Marwah. Cerita gitu. Akhirnya Nabi Ismail kecil itu bentuk-bentuk tanah, akhirnya keluar air. Dari dalam tanah disebut dengan zam-zam. Ya. Nah, setelah ada sumber air, mulailah kehidupan Siti Hajar berdua dengan anak itu. Nah, lewatlah kafilah orang-orang yang sudah musafir. Nyampe di Bakkah situ, lalu melihat ada sumber air, mereka minta izin kepada Siti Hajar sebagai pemilik air itu untuk minum sama-sama di situ. Akhirnya diizinkan dan tinggal di situ. Nah, inilah cikal bakal orang yang berbangsa Arab. Ya, orang-orang yang tinggal di situ bangsanya Arab. Nabi Ismail bukan sebenarnya. Ya, dulu tinggalnya di daerah Syam, kalau sekarang di daerah Palestina, Yordan gitu. Ya, Syria, Libanon itu Syam. Ya, bahasanya Ibrani, bukan bahasa Arab. Nabi Ismail kecil kumpul sama orang ini yang orang-orang Arab, akhirnya bahasanya berbahasa Arab. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ya dilahirkan dari Nabiullah Ismail yang nikah sama suku Jurhum namanya. Jurhum ini bahasanya Arab. Nabi Ismail nikah sama perempuan Jurhum, melahirkan terus silsilahnya sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Nabi Ismail yang bukan orang Arab sebenarnya, ibunya orang Arab, orang suku Jurhum. Ini dari mulai Nabi Ismail
beliau wafat nggak ada keturunannya yang jadi nabi kan? Nggak ada. Beda sama Nabi Ishak. Siti Sarah yang tadinya nggak hamil, akhirnya hamil juga. Ya, dapat kabar gembira dari malaikat bahwasanya istrinya bakal punya anak ya Nabi Ibrahim. Ya, maka Siti Sarah mengatakan Al-Quran di gambarkan tuh firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim." Kata Siti Sarah dia sampai nampak mukanya, nggak percaya. Masa sih saya bisa hamil, saya udah tua, udah menopause. Ya. Kata malaikat, ya begitu Allah. Dan benar dia hamil Siti Sarah. Sampai melahirkan seorang anak laki-laki bernama Nabi Ishak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak adik kakak. Yang tua Nabi Ismail, adiknya Nabi Ishak. Ini beda emak, beda ibu. Nabi Ishak jadi Nabi dan Rasul. Beliau punya anak Yakub. Nabi Yakub jadi Nabi dan Rasul. Nabi Yakub punya anak 12. Dari istri pertama 10, istri kedua 2. Di antara mereka ada yang namanya Yusuf. Nabiullah Yusuf jadi Nabi dan Rasul. Bahkan kemarin kita baca tafsir 12 anaknya ini semuanya Nabi. Ya, Lawi, Yahuda, Bunyamin, semua tuh 12 anak ini semua jadi Nabi. Kalau Rasul ulama khilaf, cuma Nabi iya. Kalau Nabi Yusuf Nabi dan Rasul, cuma yang lain semua jadi Nabi. Dan inilah cikal bakal para anbiya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Yasa, itu semua dari jalur Nabi Yakub yang mulai Ishak Nabi Ibrahim. Maka mereka mengatakan orang Yahudi, ya, kata mereka, walam takunil anbiya minal Arab, nggak pernah ada nabi dari bangsa Arab, belum ada. Mereka merasa membanggakan diri, ya, kami ini ahli kitab, kiblat kami duluan, nggak ada nabi orang Arab. Lau kana Muhammadun nabiyyan lakana minna. Kalau seandainya Muhammad emang nabi, itu pasti dari bangsa kami, bukan dari bangsa Arab. Ngapa tiba-tiba jadi dari orang Arab atau orang Yahudi? Ya, tidak terima mereka. Fanazala, maka Allah turunkan ayat ini. Apa kata Allah? Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakan ya Muhammad lahum kepada mereka orang-orang Yahudi. Atuhajjunana ay atakhasumunana, ya, apakah kalian akan berdebat dengan kami fillah dalam urusan Allah? Kalian mau berdebat sama kami fillah dalam perkara yang sudah ditentukan oleh Allah. Annallahu astafa nabiyyan min al-Arab, bahwasanya Allah memilih seorang nabi terakhir dari bangsa Arab. Ente enggak terima kalau nabinya dari orang Arab? Ini kan yang nentuin bukan kita, Allah yang nentuin. Lu mau berdebat sama Allah, maksudnya gitu. Atuhajunana fillah, apakah ente mau berdebat dengan kami dalam urusan keputusan Allah? Allah yang nentuin. Ya, yang namanya qada dan qadar kan kita harus wal jamaah percaya. Semua sudah Allah tentukan nasibnya masing-masing. Bahkan kalau kita lagi tauhid, kita ini sebenarnya dari mulai Allah ciptakan udah ditentuin apakah Abdul Hamid Ghazali ahli surga ahli neraka, Ustaz Idris apakah ahli surga ahli neraka, itu udah ditulisan semua. Apakah dia hidupnya Islam atau Kristen, apa Hindu, udah ada tulisannya. Oke, kalau istilahnya Kiai Zainuddin MZ itu almarhum, beliau mengatakan kita cuma ibarat artis doang, aktor, ya, sutradaranya Allah. Kita cuma ngikutin aja. Yang namanya artis dibayar. Lu jadi penjahat ya, lu jadi kiai ya, namanya artis, ngikut aja kalau itu sutradara. Kita alhamdulillah beruntung dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih peran jadi orang Islam. Mudah-mudahan sampai mati bawa Islam. Bagaimana orang-orang yang dikasih peran non Muslim meninggal non Muslim? Matinya kafir. Matinya kafir masuk neraka selama-lamanya. Pernah bertanya seorang murid kepada gurunya, Syekh, Kiai, kalau gitu Allah nggak adil. Kenapa Allah nggak ciptakan semua beriman semua, biar masuk surga semua? Ya, kenapa ada yang Muslim, ada yang non Muslim, ada yang iman, ada yang nggak iman? Kan sudah Allah tentuin. Kenapa Allah nggak tentuin semua masuk surga? Ya, Allah nggak adil. Apa jawaban Allah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu. Allah nggak berhak ditanya
terhadap apa yang dia kerjakan. Lu, masa kita bertawi ini, lu pada lu gak usah nanya gua. Kenapa? Yang wajib yang perlu nanya tuh yang kesannya gua nanya lu. Ngapa lu mabuk? Ngapa lu gak sholat? Ngapa lu gak iman? Yang kesannya gua gak pantas ditanya. Kenapa? Lu yang punya gua. Kalau sesuatu barang punya kita, boleh gak kita apain aja? Boleh kan ya? Saya punya handphone 5 misalnya. Yang 2 saya kasihin orang-orang. Yang 2 saya banting, yang 1 saya pakai. Bapak-bapak ngeliat handphone saya 5, 2 dikasih orang, 2 dibanding 1 dipakai, protes sama saya. Ustaz, jangan begitu dong. Handphone 5 kasih 2 kasih orang, 1 doang dipakai. Terus kira-kira saya jawab apa? Terserah gua lah, punya gua. Lu gak ikut-ikutan, gitu maksudnya. Sama kayak kita ini makhluk. Yang punya siapa? Allah. Terserah yang punya. Gua mau masukin Hafid ke surga, terserah gua. Gua masukin si Fulan ke neraka, terserah gua, punya gua. Gua ngapain nanya? Gitu. Apa maksudnya kira-kira? Itu aja tahu begitu. Ya. Jadi kata Allah, "Qul atuhajjunana fillah." Apakah kalian akan mengajak kami berdebat dalam keputusan Allah? Kalau Allah mau pilih nabi terakhir itu orang Arab, ya terserah Allah. Orang bukan kita apa yang pengen. Allah yang milih, ya. Kemudian wa huwa rabbuna wa rabbukum, dan Allah ini adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian juga. Kalian kan mengakui Allah sebagai Tuhan kalian. Orang Yahudi percaya Tuhannya Allah. Orang Nasrani percaya Tuhannya Allah. Cuma mereka nggak terimanya ngapa nabinya orang Arab, itu doang. Kan selama ini kita yang jadi nabi gitu. Masih orang kalau selama turun-temurun ya dipilih jadi terah, kalau bisa kita nih terah turun orang soleh gitu ya. Tiba-tiba nabi-nabi yang dulu diceritain ditunggu-tunggu gitu, dipikir dari bangsa mereka, tiba-tiba pindah ke orang Arab. Nah, apa jadi dia orang Arab? Jadi nabi kan nggak terima nih kita. Biasanya raja-rajanya sih pakai kita, buyut kita, sekarang menjadi orang lain. Jadi raja misalnya gitu, nggak terima. Ya, wajar mereka nggak terima. Ya wa rabbuna wa rabbukum, Allah itu kan Tuhan kami, Tuhan kalian juga. Harusnya kalau kalian mengakui Allah sebagai Tuhan kalian, ya terima aja harusnya. Nabi yang ditunggu-tunggu itu orang Arab ternyata. Karena mereka di para pendeta mereka di kisah-kisah sebelumnya berani mengubah firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Nabi Muhammad. Mereka udah tahu di Injil itu, mereka udah tahu di Taurat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kata Allah. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti layaknya mereka kenal sama anak sendiri. Tahu persis rambutnya bagaimana, matanya, bibirnya, hidungnya, perawakannya gimana. Pendeta Buhairah, ya, Nasrani yang memegang ajaran Nabi Isa yang benar. Itu ketika melihat rombongan dagang yang dipimpin oleh Abi Thalib, namanya Rasulullah, ya, itu ngelihat rombongan dagang ini mampir ke gereja, ya, untuk istirahat, mau berangkat ke Syam. Ya. Dari kejauhan itu pendeta Buhairah udah lihat tanda-tanda kenabian. Apa itu tanda-tanda kenabian? Ya, ada irhasat. Irhasat itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang yang bakal jadi nabi. Nabi Muhammad diantaranya. Nabi Muhammad kemana-mana itu dinaungi awan putih. Ini udah dilihat dari jauh tuh sama Buhairah. Ini awan yang diceritakan di Injil. Kenapa jalan terus arah sini? Ternyata berhenti depan gereja. Wah, ini masih ada di rombongan, ini masih ada calon nabi. Kata Buhairah udah tahu. Orang Arab nggak ada yang tahu, paman nabi juga nggak tahu. Buhairah udah tahu karena di Injil diterangkan. Di antara tanda orang yang bakal jadi nabi yang ditunggu-tunggu, kemana-mana dinaungi awan putih. Kalau anak sekarang kalau nonton kartun kayak Olaf gitu, itu Olaf ya, film Frozen, Olaf buat mana ada awan putih, biar nggak mencair. Nabi Muhammad ada awan putih biar nggak kepanasan. Akhirnya disuruh masuk semua. Ayo masuk istirahat sini, ya, siapin makanan roti sama minuman. Katanya Tuan Abu Thalib udah masuk semuanya ke rombongan, udah, ya, lihat awannya gak bergerak. Benar semua udah masuk. Saya suruh ponakan saya di luar jagain barang. Siapa namanya? Muhammad. Suruh masuk aja, aman di sini. Makanya Muhammad bilang sama Abu Thalib, Muhammad kan ponakan, Muhammad sini masuk sini. Begitu dari Muhammad jalan, itu awan begitu. Buhairah lagi di atas. Wah, ini anak-anak ini. Dilihat perawakannya, ciri-cirinya persis seperti ini. Ya.
Lalu dibawa ke kamar bertiga, Buhairah dan Muhammad masuk ke kamar, dibilang Abu Thalib kepada Abu Thalib, maaf, ini siapa? Ini anak saya. Awalnya bilang, ini anak saya. Karena orang Arab itu ponakan kayak anak sendiri, ya, bangga sama ponakan, bagi laki-laki ya, bangga. Ini anak saya. Kata Abu Hurairah, maaf, tolong kamu ganti dulu. Kalau ini bukan yatim, Abu Hurairah tahu. Ini yatim bukan? Kata Abu Hurairah, segera berkata, kok aku bisa tahu dia yatim? Karena Nabi yang ditunggu-tunggu, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih kecil udah yatim. Dan ciri-cirinya, kata Abu Thalib, benar ini ponakan saya, bapaknya udah meninggal. Saya rawat dia seperti anak saya sendiri. Boleh saya minta izin lihat punggungnya, apa lehernya? Dilihat ada daging nembul, tulisannya Muhammad Rasulullah. Kata Muhairah, Tuan Abu Thalib, mendingan antum mau kemana? Mau ke Syam? Mendingan gak usah. Antum bawa pulang ponakan itu. Di Syam anak khawatir banyak yang mau bunuh dia. Ini bakal jadi nabi, bakal jadi rasul, dia bakal diusir dari kampung halaman, dia bakal dihina, bakal dicaci maki, bakal disiksa sama orang-orang di kampung. Jaga ponakan. Kalau anak masih hidup, ketika dia jangan jadi rasul, anak bakal dibunuh. Ini Buhairah tahu hadirin, jelas semuanya. Tapi mereka pendeta yang lainnya itu nggak mau dirubah tuh sifat-sifat Nabi Muhammad SAW biar lanjut, karena mereka tahu bukan dari kalangan mereka. Ya, maka katanya, kalau kata Allah, wa huwa rabbuna wa rabbukum, bilang ya Muhammad sama mereka, ente kan beriman sama Allah, Allah Tuhan kalian, Tuhan kami juga. Harusnya kalau Tuhan kita nantuin sesuatu, dia terima aja. Ngapa jadi giliran nabinya dari orang Arab gak terima? Ya, falahu an yastafiya min ibadihi man yasha, maka itu hak Allah menentukan, memilih dari hamba-hambanya yang dia kehendaki siapa yang jadi rasul. Itu kehendak Allah. Sama seperti para aulia itu pilihan Allah. Ya, Habib Umar saya pernah bilang, wal makom wilayah, makom kewalian itu bukan dengan usaha. Kata beliau gitu. Anda pikir kalau orang rajin ibadah, wiridan kuat, orang jadi wali, belum tentu juga. Pilihan Allah. Yang paling Allah lihat hatinya dulu, kata Allah. Hatinya bersih, tawadhu, yang dilihat itu Allah angkat jadi wali. Bahkan kita kadang nggak tahu siapa yang mereka jadi wali. Terkadang orang yang bajunya biasa-biasa aja, mungkin saya pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, wali belum tentu juga. Kadang yang kedua satu jalanan pepes, bisa jadi dia wali bin awliya. Ini magam pilihan Allah. La ya'riful wali illa al-wali. Enggak ada yang tahu wali kecuali wali juga. Jadi yang tahu siapa wali para aulia. Habib Umar pernah bilang, saya pernah hadir di jejak kumpulan ya, acara pengajian. Ya, yang di depan-depan tuh masya Allah orang-orang alim. Jubah, pakai toilasan, pakai imamah, orang-orang alim pakai sorban. Tapi kata Umar, anda lihat mukanya biasa aja, nggak ada cahaya. Ilmunya ya, insya Allah. Tapi cahaya nggak ada. Tapi begitu anda tenggelam, ada orang tua di pojokan, orang biasa, nggak pakai baju, imamah juga biasa aja. Pojokan, mukanya bersih. Ada beberapa orang, ya, itu kata Umar. Ini para aulia nih, tahuan hadirin. Para aulia itu ngerti mana wali mana bukan. Ya, karena cahayanya beda. Allah buka bagi mereka. Nah, ini juga sama urusan risalah. Nabi dan Rasul itu pilihan Allah. Kita nggak bisa nentuin. Nabi Muhammad yang yatim, bahkan piatu, kakeknya meninggal, tapi dipilih dari kecil gembala kambing, dibayar orang, tapi dipilih jadi Rasul. Itu hak prerogatif Allah. Kita nggak usah debat-debat masalah itu, terima aja udah. Itu kata Allah. Ya, walana a'maluna walakum a'malukum. Walana, dan katakan kepada mereka yang Muhammad, lana a'maluna, bagi kami hasil perbuatan kami. Ainu jaza biha, kami akan dibalas sesuai dengan perbuatan kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Maksudnya apa? Tujazuna biha, kalian pun akan dibalas dengan perbuatan kalian. Ente iman, kami iman, nah kita akan dibalas sama keimanan kita. Ente kafir, ya kami kafir, kita juga bakal balas kekafiran kita. Kan dia pilih mana, silakan kita.
Mau iman ayo, enggak ayo silakan aja. Masing-masing ada balasan. Dan ini berlaku kan cuma buat orang-orang Yahudi, kita juga sama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita udah nasihatin orang nih, nasihatin anak kita, ya, ada nasihatin istri kita, nasihatin keluarga kita, ayo beribadah, ayo sholat, jangan maksiat. Mereka masih begitu, udah kita bilang apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Nggak usah ribet-ribet. Karena hidayah itu haknya Allah. Bahkan Nabi Muhammad saja diingatkan sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad, kata Allah, enggak mampu memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Enggak bisa. Tapi hidayah itu yang mengasih siapa? Allah, bagi orang yang dia kehendaki. Apalagi seorang dai doang, seorang kiai, seorang ustaz ngajak orang ibadah, ngajak orang ramaikan masjid, ngajak orang sholat rapat lagi kayak dulu, nggak dengerin. Ya udah, lana amaluna walakum. Udah nggak usah ya, nggak usah punya. Udah begitu lagi. Kalau di sini kayak di tempat lagi, nampak saya depan. Ya. Saya sekarang tinggal di Legosok di rumah Bapak Pinjau, masih terenggang. Ya Allah, lagi enak banget dah. Rasanya itu gimana gitu, ya? Atau yang lain yang sebelah sini tidak selama orang itu udah apa? Atau istiqomah saya belum sudah lagi. Jadi sini masih rendah kayaknya. Ya, ya walaupun MUI membolehkan, ya, cuma di hati kita nggak bisa bohongin. Sholat rendang tuh rasanya gimana nih? Kalau saya pribadi ya, atau kalau bagi yang lain, rendang tuh sholat nggak nyaman di hati saya. Ya, yang mudah-mudahan bisa normal lagi ibadah kayak dulu lagi, nggak ada halangan. Lana a'maluna walakum a'malukum fala yab'udu an yakuna fi a'malina ma nastahiqu bihil iqrar. Maka katanya tidak heran kalau seandainya karena perbuatan kami beriman kepada Allah, kami akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gak heran kalau seandainya Nabi Muhammad diangkat jadi rasul. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, ini jangan kita pikir bapak kakeknya Nabi itu para penyembah berhala. Enggak. Dari sejarah itu semua sanadnya silsilah nasab Rasulullah enggak ada yang kafir sama Allah. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kakek beliau Abdul Muthalib ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, dibawa ke Ka'bah. Di Ka'bah itu ada 360 berhala yang paling gede Hubal. Adatnya orang Mekah, kalau setiap bayi lahir itu dibawa ke berhala mereka masing-masing, dideketin, ya, disembelihin kambing atau onta, darahnya dipeperin sebelah kepada berhala. Tapi Abdul Muthalib enggak. Orang-orang yang melihat ketika Abdul Muthalib menggendong cucunya, karena bapaknya meninggal, Abdullah, ya, jadi dibawa ke mana? Berhala kan? Ternyata enggak. Tiba-tiba pintu Ka'bah terbuka sendiri. Masuklah Abdul Muthalib ke dalam Ka'bah. Lalu beliau berdoa di situ. Begitu keluar dari Ka'bah mengatakan, "Hada Muhammad." Ini anak saya namanya Muhammad. Jadi mintanya sama Allah, enggak minta sama berhala. Allah punya tauhid agama Nabi Ibrahim. Enggak ada dalam sejarah, ya, kakeknya, buyutnya Nabi Muhammad kafir, enggak ada. Semua orang-orang tauhid semua ikut agama Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Ya. Orang-orang berkata, ya Abdul Muthalib, Muhammad nama apa ini? Dalam sejarah orang Arab nggak ada yang namanya Muhammad. Bahkan nggak pernah di alam dunia saat Nabi Muhammad lahir orang yang namanya Muhammad nggak ada. Kalau Ahmad ada, karena Nabi Isa bilang, ya, wa inni mubasyir ya bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, di surah Al-Juz 28. Nabi Isa mengatakan, saya datang kepada kalian sebagai utusan Allah dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelah saya, namanya Ahmad. Nabi Isa bilang kepada Muhammad Ahmad. Makanya di tahun kelahiran Nabi Muhammad, tahun gajah itu, orang-orang Yahudi tahu. Maka bayi laki-laki yang lahir ada 11 bayi atau ada riwayat, saya lupa 14 bayi, itu dikasih nama Ahmad. Harapannya biar jadi nabi, karena tahun itulah kelahirannya. Ternyata Allah punya cara lain, dikasih nama Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad, nama Ahmad itu nama beliau terkenal di langit. Di langit dikenal dengan Nabi Ahmad, Nabi Ahmad. Tapi di bumi bisa dikasih nama sama Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita Muhammad, ya. Kemudian wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami lahu hanya kepada Allah mukhlisun, ya, mengikhlaskan diri kami.
ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan kita ikhlas dalam segala hal. Ikhlas ini pokok banget, fondasi terkuat untuk amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap amaliyah kita, kemudian kita niatkan karena Allah. Yang sholat, yang ngajar, yang ngaji, yang puasa, yang baca Quran, yang istighfar, yang hadir maulid, hadir tahlil, niatkan ikhlas karena cari ridho Allah. Itu aja. Karena kalau udah gak ikhlas, nanti kita ketemu Allah gak dapat apa-apa. Catatannya gak ada. Orang yang hadir pengajian pagi subuh minggu ini, niatnya cari sarapan, dapat gak kira? Nah, udah ada kerupuk. Ya, ini sih makan dulu. Ya, nyari makan dapat tadi gratis. Tapi cuma itu doang, ya udah, gak ada apa-apa lagi. Nanti akhirnya gak ada catatannya. Ya Allah, mana catatan saya? Katanya kalau saya hadir pengajian dapat pahala lebih besar dari 10 rakaat. Kata Allah kan dulu nyarinya bukan itu, nyarinya sarapan, udah sarapan. Alhamdulillah. Ya makanya wadah itu lahu mukhlisun, kami hanya kepada Allah berbuat ikhlas. Ya, apa itu ikhlas? Al-amal bi ajlillah. Beramal mengerjakan sesuatu hanya untuk Allah. Maka dalam sholat diajarin, ya, di awal sholat sudah diajarin sama Rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orang kalau sudah mencapai derajat ikhlas itu apa aja karena Allah. Ngapain mau nikah? Karena cari ridho Allah. Fit, ngapain mau ngajar? Cari amplop, cari ridho Allah. Pulang dikasih amplop, bonus. Karena ngajar cari ridho Allah, biar Allah ridho. Ya, dapat berkat, bonus. Bukan itu dicari. Ya, makanya kata para ulama, orang kalau mengejar akhirat, dunia ikut. Tapi kalau mengejar dunia itu akhirat ketinggalan. Jangan, ikhlas saja karena Allah. Yang kerja cari nafkah, niatin cari ridho Allah. Ya Allah, saya gojek, ya Allah hari ini cari nafkah buat keluarga. Ya, kalau menurut saya, itu jadi ibadah semua itu. Sama seperti jihad kata Rasulullah. Cari nafkah buat keluarga. Masya Allah. Kalau kita bisa ikhlas karena Allah. Ya, fanahnu aula bil istifa, maka kami katanya lebih utama, bangsa kami ini dipilih dibandingkan kalian. Kalian berani merubah firman-firman Allah, kami gak pernah tuh orang-orang Arab begitu. Kalian berani membunuh para nabi, kami gak pernah membunuh nabi. Gak pernah. Tapi orang Yahudi mengklaim mereka lebih utama dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara. Am taqulun, ataukah mereka berkata inna Ibrahim, bukan apa maksudnya, bahkan mereka berkata katanya inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub, wal asbab, siapa itu asbab? Anak-anaknya Nabi Yakub. Makanya kata para ulama dari ayat ini diambil kesimpulan bahwasanya yang disebutin Nabi semua nih. Maka asbab itu juga Nabi, karena masuk dalam sebutan mereka. Kanu hudan aw nasara. Mereka itu semua katanya hudan aw nasara. Agama mereka kalau nggak Yahudi, Nasrani. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, asbab itu agamanya kalau nggak Yahudi, Nasrani. Kata mereka nih. Ya. Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, a'antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu dibanding Allah? Berani ngomong gitu kata Allah. Tahuan belum Allah, mana yang lebih tahu, mana yang lebih paham? Allah lah. Kau itu bisa bilang Ibrahim itu Yahudi, Ismail itu Yahudi atau Nasrani? Siapa yang bilang? A'antum a'lamu amillah, ya kata Allah, siapa yang lebih ngerti dibanding Allah Subhanahu wa taala? Ya, waqad baru minhum Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim pernah bilang, maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Dan Nabi Ibrahim bilang, saya ini bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, Allah sudah membebaskan Nabi Ibrahim, membersihkan Nabi Ibrahim dari klaim mereka. Allah mengatakan begitu, tidaklah Ibrahim itu tidak beragama Yahudi, juga bukan Nasrani. Ya, berarti bukan Yahudi, bukan Nasrani, itu yang bilang Allah. Ya, wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Dan siapakah yang lebih zalim ya dibandingkan orang yang menyembunyikan dari orang lain syahadatan 'indallah, kesaksian di sisi Allah. Ya, kesaksian yang ada min Allah, dari Allah. Kata Allah, siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang berani menyembunyikan firman Allah Subhanahu wa taala?
Antum nih zalim semua. Yahudi ke Nasrani ke tahu Muhammad Rasulullah, tapi disembunyikan sama antum. Ente lebih zalim kata Allah. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah. La ahada adzlam min dzalik lebih zalim dibandingkan mereka. Wa humul yahud, yaitu orang-orang Yahudi kata musyahadat Allah fi Taurat. Mereka menyembunyikan kesaksian Allah dalam kitab Taurat di Ibrahim bil Hanafiyah, tentang Nabi Allah Ibrahim. Agamanya lurus, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah bighafil, akan lalai. Allah itu tidak mungkin lalai, tidak mungkin lupa. Amma ta'malun, terhadap perkara yang mereka kerjakan. Ingat, ente mungkin di dunia bisa bilang ya kita nggak merubah Taurat, nggak merubah Injil, tapi Allah nggak pernah lalai. Allah nggak pernah lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Dan ini juga teguran buat kita kaum muslimin. Ingat, Allah nggak pernah lalai terhadap perbuatan kita. Jangan berpikir maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melakukan maksiat pada Allah. Mungkin orang nggak ada yang tahu kita maksiat di Parung. Ada yang melihat? Nggak ada yang kenal. Ya, pulang ceramah dari Bogor, lepas peci, lepas sorban, pakai kaos, hampir di orang-orang nggak ada yang tahu. Tapi wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah nggak mungkin lalai terhadap apa yang kita kerjakan. Allah tahu semua. Nanti rahimahullah, ini dua ayat yang saya baca, mudah-mudahan ya menambah pengetahuan kita tentang sifat-sifat orang Yahudi, sifat-sifat orang Yahudi, orang Nasrani, yang mana cerita-cerita ini Allah sampaikan kepada kita supaya kita menghindari hal-hal yang Allah tidak suka. Ya, berani melanggar hukum Allah, berani merubah firman Allah. Itu Allah murka banget, jangan diikuti. Ya, terima keputusan Allah. Ini dalam kehidupan kita, walaupun ini khitabnya buat orang Yahudi dan Nasrani, cuma buat kita pelajaran. Terima segala keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak usah berkeluh kesah sama Allah, nggak usah meratap terus menerus sama Allah. Bersyukur aja. Jangan kita, ya Allah, kalau saya keturunan Pembajai, nggak usah meratap. Allah udah gitu. Bersyukur aja. Ya, yang Allah kasih nasib bagus, nggak usah sombong. Buat ini anak kiai, buat ini anak raja, nggak usah sombong. Itu mah Allah kasih aja. Kalau Allah tentuin kita jadi anak pembeca, jadi anak pembeca, nggak usah sombong. Ya, hal-hal yang sifatnya wajib pemberian Allah nggak perlu sombong. Bahkan seluruh kehidupan kita yang kita miliki nggak ada gunanya, nggak ada maksud kita sombong. Kenapa? Kita di dunia lahir nggak punya apa-apa. Kita sekarang punya macam-macam. Dari siapa itu? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ayo terima saja keputusan Allah, ridho dengan keputusan Allah. Kata Allah begini sebagai penutup: Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah, fa idza radiya falahu ridha, fa idza sakhata falahu sukhط. Allah Subhanahu Wa Taala kalau cinta sama hambanya dikasih ujian. Kita di dunia kan ada ujian macam-macam, ya. Kata Allah kalau dia ridho, Allah ridho sama dia. Tapi ketika dapat ujian dia marah sama Allah, dia murka sama Allah, benci sama Allah, Allah juga murka sama dia. Jadi semua Allah tentuin, kita ridho saja. Jalani saja apa yang memberikan kepada kita, berusaha senantiasa ikuti perintahnya, jauhi larangannya, berharap mudah-mudahan diberikan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini aja bisa saya sampaikan. Tidak mau saya. Cukup ya. Kita baca satu Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini untuk kita sebagai ilmu yang manfaat, dan pulang dari sini kita berharap mudah-mudahan bertambah keyakinan kita, bertambah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik hidayah terus sampai akhir hayat, bisa mengisi hari-hari dengan ibadah, menjauhi diri dari perbuatan maksiat, dan kita berharap mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratil habibir Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna
وبمعجزة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة اجعلنا من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين ومن أوليائك العارفين ومن أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل التقوى ومن أهل العبادة ومن أهل القرآن ومن أهل الجنة ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تجعلنا من أهل الشر والخير إنك على كل شيء قدير. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على